We are from second group. Today, we will explain about the interpreted interview. The term interview refers to a whole range of face-to-face situations where interpreting takes place. For example, any professional or client interview, doctor with patients, peer parent or teacher meetings, public service user or provider, and anything else that's related with the interpreted interview. So before we start to the movie, so we would say thank you very much for our beloved teacher, Miss Lisdawati S.Pd M.Hum, that she is a lecturer for English-Indonesian Interpreting subject. So let's check it out! Excuse me. Yes. Oh, nice to meet you. Selamat datang ya, selamat datang. Please. Ya, sebelum memulai ke wawancara, saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Saya di sini sebagai interpreter, nama saya Muhamad Rafi, dan saya di sini sebagai penengah di antara kalian, atau saya sebagai penerjemah dalam kalian berkomunikasi dengan ibu kepala sekolah dan juga wali kelasnya. Perkenalkan, ini adalah kepala sekolah dari sekolah ini, yaitu Ibu Amalia Hamzah, dan ini Ibu Vitci Juniar Saputri, dan beliau adalah wali kelas yang nanti akan mengajar. Please introduce yourself. Ya, tolong pertama-tama perkenalkan dulu diri kalian. Ya, saya Christina Geovani, kami dari Indonesia. Di sini saya sama adik saya. Saya Fresa, Siti, Nurlaela. They from Indonesia, and she's named Christina Geovani with her sister Fresa, Siti, Nurlaela. So you are from Indonesia. How can you move to here? Ya, jadi kalian dari Indonesia, dan kenapa kalian bisa pindah sekolah ke sini? Ya, kami pindah ke sini karena dikarenakan orang tua kami pindah dinas. Jadi mau tidak mau adik saya pun harus pindah sekolah ke sini. So because of their father move his job to here, to Australia, so his sister should move the study to here to Australia. Maybe we have different culture from Australia and Indonesia, and for your information, we start learn from 9 a.m. until 3 p.m. and our school have more than activity, and we have more than extracurricular. You can choose one of them or more, that's up to you, and don't worry for parent, because we have make all of our student in a magazine, and we will share the magazine to your home. Di sekolah kami mempunyai banyak sekali aktivitas untuk para siswa-siswinya. Salah satunya di sini juga kami punya ekstrakurikuler, dan berbicara mengenai soal pelaporan belajar para siswa itu akan dipublikasikan dalam bentuk majalah yang nantinya juga akan dibagikan atau disebarkan kepada orang tua para siswa-siswinya. Wow, sangat menarik sekali ya. Lalu bagaimana dengan fasilitas yang ada di sini? That's a very awesome activities. And how about the facilities in the school? For the facilities, we have a big game field, and we have indoor and outdoor field, and we have auditorium for music, science, dance, and also for sport. You can
go tour with Miss Vitci in the end section. Ya, kita di sini mempunyai banyak sekali fasilitas, yang diantaranya itu kita mempunyai lapangan hijau yang sangat luas, itu bisa digunakan olahraga dan sebagainya, dan juga kita mempunyai aula atau auditorium. Ya, itu juga bisa digunakan untuk musik, untuk science, dan juga untuk olahraga pun bisa bagian indoornya. Lalu jika memang kalian penasaran untuk mengetahui lebih banyak tentang fasilitas di sekolah ini, nanti Ibu Vitci Juniar Saputri yang akan mengantar kalian keliling. Okay, before we are to start touring in this our school, and maybe you have question before you join in our school, maybe? Sebelum kamu bergabung ke sekolah kami, apakah ada yang ditanyakan dulu? Ya, bagaimana saya berkomunikasi untuk berbaur dengan teman-teman saya nanti? So how she can communication with the others? Okay, Fresa, don't worry. Before you join in our class, you can join with us. That is called class preparation. So the class preparation is to improve your English skill, to improve your conversation with your friend, and you can join until 3 months, and after that you can start your study in our school. Ya, jangan khawatir untuk hal itu, karena nanti kamu akan masuk dulu ke kelas persiapan selama 3 bulan, dan itu untuk meningkatkan skill bahasa Inggris kamu dalam berkomunikasi dengan teman-teman kamu di sini. Oh, itu sangat membantu sekali. Saya mohon bimbingannya dari Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Vitci. Yeah, that's very helpful, and need guiding from Miss Amalia Hamzah and Miss S.Pd Junior Saputri. Enjoy learning this year, because not just you are for another country in the school, okay? Jangan khawatir, yang bersekolah di sini pun juga banyak yang dari negara lain. Terima kasih untuk waktu dan informasinya. Lalu apakah bisa kita langsung memulai turnya? Thank you for the time and information that you are given to me. And should we start for the touring in the school? Of course, Miss Vitci will be showing it for you. Tentu saja nanti Ibu Vitci Junior Saputri yang akan mengantar kalian berkeliling ke sekolah ini. Nice to meet you. Enjoy learning here. Okay, follow me. Nah, that was the short movie from us about interpreted interview. So, what are the points from the interpreted interview? I will explain about objective of the interview. Essentially, the presence of the interpreter does not change the objective of the interview. To accomplish some necessary or real-life tasks. For example, in this video, a parent with teacher interview and at discussing some issue related to a child's schooling. Oke, jadi dalam objective of the interview atau tujuan wawancara. Jadi biasanya wawancara itu ada profesional, klien atau narasumber dengan kliennya. Di chapter ini wawancara ini ada penerjemah, tapi kehadiran penerjemah ini tidak mengubah tujuan dari wawancara tersebut. Ideally, the parties in the interview other than interpreter should speak in as natural a way as possible, as if they are communicating with each other in the same language. In reality, people sometimes find that the very presence of an interpreter creates stress, whichever the way they speak or address each other. For example, they may speak to and keep eye contact with the interpreter who speak their language rather than with their interlocutor. Jadi, pihak-pihak dalam wawancara atau profesional dan klien ini selain dari penerjemah harus berbicara dengan wajar seperti mereka berbicara satu sama lain dengan bahasa yang sama. Nah, pada kenyataannya, orang kadang-kadang menemukan bahwa kehadiran penerjemah justru menciptakan stres atau
bingung yang mempengaruhi cara mereka berbicara satu sama lain. Sebagai contoh, mereka dapat berbicara dan menjaga kontak mata dengan penerjemah yang berbicara bahasa mereka, bukan dengan lawan bicara. The interpreter and the other parties. The interpreter may work in an extremely wide range of situation and with and for a variety of people. Nah, jadi si juru bahasa ini harus bisa bekerja dengan siapapun dan dalam berbagai situasi. Nah, si juru bahasa juga harus mencari sebanyak-banyaknya informasi tentang kasus yang akan dibicarakan dalam interview. Whatever the situation, the interpreter must attempt three things: briefing, introduction, and debriefing. Briefing and debriefing are necessary part of any professional or client interview and should now be skipped over. Nah, bisa dilihat di dalam video, sebelum mereka melakukan interview, mereka melakukan briefing terlebih dahulu untuk menjelaskan kasus apa yang akan mereka bicarakan dalam interview. Ya, sebelum memulai ke wawancara, saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Saya di sini sebagai interpreter, nama saya Muhamad Rafi, dan saya di sini sebagai penengah di antara kalian, atau saya sebagai penerjemah dalam kalian berkomunikasi dengan ibu kepala sekolah dan juga wali kelasnya. Perkenalkan, ini adalah kepala sekolah dari sekolah ini, yaitu Ibu Amalia Hamzah, dan ini Ibu Vitci Juniar Saputri, dan beliau adalah wali kelas yang nanti akan mengajar. Nah, kenapa 3 hal tadi harus dilaksanakan? Karena bisa saja akan ada kesalahan penyampaian makna dalam interview. Nah, karena briefing itu membantu untuk menjelaskan wawancara kepada semua pihak tentang kasus apa yang akan dibicarakan. Nah, sedangkan di briefing itu membantu untuk menyelesaikan masalah yang belum tersampaikan dalam interview. Okay, for this point is for getting the message, atau yang bisa kita ketahui bahwa dalam interpreting juga ini berlaku getting the message, di mana getting the message ini adalah pemerolehan suatu informasi atau pesan dari profesional maupun kliennya itu sendiri. Effective interpreting requires effective listening skills. Nah, effective interpreting, di sini interpreting yang efektif itu membutuhkan skill mendengarkan atau listening yang cukup baik, karena ini menyangkut pemerolehan informasi yang akan dilakukan oleh interpreter itu sendiri. Understanding the speakers is not only the first step in the process of interpreting, but also the most crucial one. Jadi untuk mengerti si pembicara itu bukan hanya satu langkah di dalam proses interpreting itu sendiri, tapi itu ada yang paling krusial, karena untuk mengerti informasi yang didapat itu sendiri, kita harus benar-benar mendengarkan apa pesan yang disampaikan dari si profesional dan juga si kliennya itu sendiri. Interrupting a speaker who goes on for too long is also an appropriate course of action. Nah, di sini untuk menyela pembicara yang terlalu lama dalam memberikan informasi itu adalah satu langkah yang tepat. Tapi sekali lagi, bahwa hal ini memang harus dilakukan dengan secara baik-baik dan secara hati-hati, dan ini hanya akan terjadi atau ini hanya akan bisa efektif jika pembicara atau profesional maupun kliennya itu sendiri terlalu banyak menyampaikan informasi yang disampaikan dalam sekali pembicaraan tersebut. Not as means for covering up for a lack of skills, dan hal ini pun bukan berarti untuk menutupi kekurangan dari interpreter itu sendiri. And the next one is transmitting the message, atau yang dalam bahasa Indonesianya itu meneruskan pesan atau meneruskan informasi. Nah, just as effective listening skills,
are necessary for the interpreter to be able to get the message. Effective speaking skills are necessary to transmit the message. Nah, masih berrelasi atau masih ada hubungannya dengan getting the message. Untuk transmitting the message ini, interpreter itu sendiri harus mempunyai speaking skills atau skills berbicara yang sangat baik atau cukup baik. Karena ini sangat penting untuk meneruskan pesan atau meneruskan informasi dari klien maupun dari profesional itu sendiri. Although the speed of the interpreter's two language may not be the same, the delivery must be neither too fast nor too slow. Speed must not be confused with fluency, for which the interpreter must aim. Jadi berdasarkan yang di sini, untuk mentransmisikan pesan atau meneruskan pesan itu jangan terlalu cepat maupun jangan terlalu lambat. Jadi dalam menyampaikan informasi itu sendiri harus dengan kecepatan yang bisa dibilang medium, seperti itu. The dynamic of lesson interpreting. Interview involving interpreters can become very complex in terms of dynamic. Question arise of who is conducting the interview, how the interview is conducted, who control the flow of the communication, and etc. But we must always remember that the objective of an interview are not changed by the presence of an interpreter. Jadi proses wawancara itu nggak berubah walaupun ada si interpreter di sana. Itu ingat dulu ya. People often talk about the interpreter, the professional, and the client as the participant in a bilingual interview. This approach is useful only up to a point. The basic model is of the professional interview, that is, the interaction between professional and client. While the presence of an interpreter does not change this basic interaction, it does influence that way in which the interview will be conducted. From the point of view of the interpreter, it is better to talk about two clients. In other words, both the professional and the client are receiving the professional language service of the interpreter, because both have an actual need for this service. The original professional-client relationship is always there, but now another level of professional-client in relationship is added with interpreter, being the language professional having two clients. So a working model for an interpreted interview show the basic direction of the flow of the communication as professional to client and client to professional, but conducted via the interpreter. Jadi intinya proses wawancara yang biasanya itu dari profesional ke klien profesional, tapi dalam interpreted interview ada sosok seorang interpreter. Jadi ada tiga, walaupun sebenarnya dalam lumrahnya itu cuma dua. Nah, maksudnya adalah profesional, client, interpreter. Profesional say something, memberikan informasi atau say something ke klien, tapi dia mengeluarkan dua arah itu maksudnya ke klien dan juga ke interpreter. Nah, dari situ interpreter ngasihin ke klien, dari klien juga mengeluarkan dua arah pembicaraan ke profesional dan juga ke si interpreter. Tapi anggaplah si interpreter ini bukan nggak ada, tapi tidak ikut campur dalam bisnis mereka gitu. Hanya menyampaikan apa yang profesional katakan dan apa yang klien katakan, seperti itu. The interpreter and culture knowledge. Do you know what is the interpreter and culture knowledge? Okay, in here
The interpreter and culture knowledge, people have often referred to interpreter as culture bridge or culture brogues. Jadi di sini orang itu sering menyebut juru bahasa itu sebagai jembatan budaya atau perantara budaya. Seperti video yang tadi bisa kita lihat, ada seorang interpreter, ada klien dan juga ada profesional. Nah, jadi di interpreter itu biasanya disebut sebagai perantara atau jembatan untuk memberikan informasi kepada klien dan juga profesional. And also the interpreter may provide information of a cultural nature to the clients, provided that it is done appropriately, example during briefing. And the second, all parties are kept informed. The third, the interpreter is not put in a position of making decision or judgment that belong to the other professional. Nah, jadi di sini penerjemah dapat memberikan informasi yang bersifat budaya kepada klien dengan ketentuan bahwa itu dilakukan dengan tepat. Contohnya selama briefing. Jadi selama briefing itu bisa nih kita mengetahui budaya si klien dan juga profesional. Yang kedua, semua pihak harus terus diberi informasi. Jadi selama interpreter menerjemahkan maksud dari klien dan profesional, itu harus terus diberikan informasi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh klien dan juga profesional. Dan yang ketiga, penerjemah tidak ditempatkan pada posisi untuk membuat keputusan atau penilaian yang dimiliki oleh profesional lainnya. Jadi di sini interpreter ini perannya hanya sebagai jembatan atau perantara budaya untuk memberikan informasi yang diinginkan oleh klien dan juga yang diinginkan oleh profesional. So, the interpreter has cultural knowledge. Okay guys, thank you for watching and don't forget to like, share, comment and subscribe. Bye. Woo. Yeah. I put some bands in it, that's investments. Why your bitch think she needs some breath mints? Hot boy drinking, need refreshments. Get my ring bling, ruby ring fling, yeah. Sipping on the Henny got me thinking way too much on you. Gotta switch the train of thought, so I'll be thinking about the blue. Double up my place, a double step, like what's the next move, yeah. Now how you move, now watch me move. Big chain, big diamonds, might just have to cut. Got a fat ass that I'm asking her to kindly draw. Might be bad for that, but she said she ain't trying to get caught. So I'm moving to the next couple ladies trying to flip. Bang, them shells got my nerve, I might just